Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Kita lanjutkan untuk latihan soal persiapan tes bahasa Inggris ya untuk BUMN tahun ini. Jadi teman-teman, kemarin kita sudah menyelesaikan untuk lesson pertama tentang pemahaman kalimat. Sekarang nanti kita lanjutkan terus sampai lesson kesekian ya. Kali ini kita akan membahas tentang klausa adjektif ya. Jadi kalimat bahasa Inggris itu biasanya disambung-sambung ya dengan that lah, dengan which gitu ya, dengan who, dengan whom, macam-macam. Ya, nanti kita pelajari di sini. Teman-teman nggak pakai lama, langsung kita eksekusi ya untuk beberapa soalnya. Nomor satu, teman, di sini ada soal ya. Jadi seals appear clumsy on the land ya. Bla 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 are able to move short distance faster than most people can run. Jadi teman, ini kan sebenarnya ada dua klausa ya yang dihubungkan tuh. Ya, ini klausa pertama, sails appear clumsy on the land. Clumsy ini apa teman? Ceroboh tuh ya, kayaknya ceroboh. Apa nih? Malas-malasan gitu kayaknya ya. Clumsy. Seals ini anjing laut ya, teman. Anjing laut. Saya kira teman sudah sering dengar. Jadi intinya itu anjing laut terlihat ya, appear itu terlihat, clumsy ceroboh di darat ya. Nah, ini temanya tentang kata hubung, ya, kata hubung koordinat. Jadi dua klausa yang dihubungkan itu akan punya banyak kemungkinan dihubungkan dengan n kalau maknanya ya konteks kalimatnya adalah menunjukkan penambahan di situ ya. Nah, penambahan sesuatu yang punya makna sama gitu ya, setara gitu, kesetaraan. Tapi kalau nanti dikasih but atau tetapi, maka digunakan untuk maksud yang kontras ya, berlawanan di situ. Kalau or nanti digunakan untuk menunjukkan pilihan di antara alternatif yang ada ya. Nah, jadi teman di sini konteks kalimatnya yang pertama, klausa pertama adalah anjing laut ini ceroboh, negatif gitu ya. Nah, kemudian bla 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 are able to move short distance faster than most people can run. Jadi mereka dapat bergerak ya di jarak yang pendek gitu, lebih cepat ya daripada banyak orang ya, daripada orang-orang dapat berlari. Jadi ini kan menjadi positif nih. Jadi untuk klausa ini maknanya negatif ya. Untuk klausa yang ini maknanya positif. Awalnya ceroboh, tapi kalau untuk bergerak jarak pendek dia cepat. Ya, maka positif. Maka teman, untuk kedua klausa ini harus dihubungkan dengan koordinat yang kontradiksi. Ya, ini but. Ya, but they are able. Ya, jadi clear ya. Di sini kan juga butuh subjek. Nah, ini sebagai subjeknya. Nah, ini verbnya are able ya, karena able adalah kata sifat adjektif, maka butuh verb berupa to be ini ya. Nah, verb berupa to be ini sebagai adjektif. Nah, oke, saya kira clear teman ya. Which ya tidak, karena tidak menjadi klausa yang tepat kalau which they. Kalau they kurang ya, karena harus dikasih koordinat. Kalau which saja juga kurang tepat ya, karena ini secara konteks kalimat nggak tepat kalau cuma which ya. Oke teman, kemudian nomor 2, there are many species of plants and animals that they are peculiar to Hawaii. Nah, ini tema yang kedua adalah tentang penggunaan which sama that ya, teman-teman. Nah, which ini juga sebagai marker ya atau penghubung. Nah, di sini contohnya ya, ada dua klausa yang dihubungkan. I want the book. Nah, the book had already been checked out. Nah, kedua klausa ini dihubungkan oleh that. Sehingga the book that I wanted had already been checked out. Sehingga kalimat menjadi lebih efektif ya, tidak mengulang pada dua klausa yang berbeda gitu. Nah, teman, bedanya which itu digunakan untuk subjek atau objek benda saja ya. Kalau that itu bisa orang, bisa benda. Maka teman harus hati-hati itu merefer kemana, which sama that-nya. Gitu ya. Sama ini contohnya art that ya. Jadi art ini that bisa dihubungkan karena art sebagai kata benda ya. Di sini that sebagai subjek lah ya. Art that is in public. Nah, subjeknya that is. Nah, kalau ini the painting that Miss Willis bought was very expensive sebagai objek ini ya. Nah, the painting that objeknya di sini. Miss Willis bought. Nah, objek. Jadi penggunanya bisa berbeda-beda. Tapi intinya merefer kemana ya. Jadi the painting ini juga kata benda bisa pakai that. Ya.
Oke teman, jadi sini clear there, nggak ada masalah ya sebagai subjek. Ini pakai are ya, karena ada many species. Jadi ini benar ya, karena di sini are maka juga diikuti harus plural ya, harus jamak di sini. Ditandai dengan spesies. Jadi nggak ada masalah. Ya, yang masalah ini teman ya, of plants and animal that they. Ini nggak nggak butuh they ya. Ini harusnya nggak usah pakai they. Karena di sini that di sini ya fungsinya untuk menerangkan si plants and animal gitu kan. Nah, plants and animal yang are peculiar. Nah, ini kata sifat teman ya, adjektif. Peculiar itu aneh ya. Aneh. Di sini perannya sebagai adjektif, tadi bener ya. Nah, Lindet sebagai subjek, kemudian are sebagai verb ya, to be. Nah, peculiar sebagai adjektif, aneh, to Hawaii. Jadi, clear jawaban C. Nggak butuh they, karena akan double subjek ketika dikasih they. Oke, paham teman ya, penggunaan with dan that. Nomor 3, liquid take the shape of any container, bla 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 bla, they are placed. Nah, ini juga cukup tricky, teman-teman, tema soal ini ya, which atau in which atau which in ya. Ini yang menarik. Kadang beda in itu udah beda makna untuk di bahasa Inggris, teman ya. Ini teman penggunaan which, in which atau on which ya sama aja ini. In which, on which tergantung preposisinya ya. Jadi ada juga at which nanti ya. Which ini teman dapat berperan sebagai subjek atau objek of preposisi ya. Maksudnya begini, kalau subjek ini dia ya berfungsi untuk menerangkan ya, menerangkan klausa yang di belakang di depannya itu ya. Contohnya ini ya, which as subject. That is a topic which. Nah, which ini sebagai subjek. Nah, interest me. Verb ini verb ya, verb. Nah, ini objeknya. Jadi, teman ya, ini which di sini sebagai subjek. Pasti diikuti oleh verb di sini ya. Nah, gitu ya. Diikuti oleh verb. Tapi kalau ini which, teman-teman, sebagai objek of preposisi. Nah, ini kan ada preposisi ya. Nah, kalau di depannya which ada preposisi on which, in which, at which, maka ini harus diikuti oleh subjek ya atau objek. Itu ya. Bedanya di sini. Jadi ini diikuti oleh subjek. Sehingga ini teman, ini kan sebuah kalimat ya atau klausa, maka diikuti oleh klausa. Ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada on which pasti diikuti oleh klausa yang diawali oleh subjek. Atau in which pasti diikuti oleh klausa yang diawali oleh subjek. Itu bedanya dua ini teman ya, penggunaan. Wes, sekarang kita praktekkan. Di sini liquid take the shape of any container. Nah, ini ada kata kunci they. Nah, di sini berarti sebagai subjek, are sebagai to be ya, to be berarti kebetulan ini pasif ya. Nah, betul ini pasif. Nah, pasif berarti di sini fungsi which adalah sebagai object of preposition ya. Maka ini diikuti oleh subjek they. Berarti clear teman, in which ya. Di sini ada preposisi dan ada which. Yang lainnya keliru ya. Which kurang tepat. Which in kebalik, is which enggak jelas ya. Double to be nanti. Is which they are. Nah, jadi teman clear ya. Ini berarti diisi oleh in which karena diikuti oleh they sebagai subjek dan they are placed itu sebagai klausa dan sifatnya pasif. Artinya cairan itu akan membentuk apa ini? Membentuk dari wadah ya, membentuk wadah di mana ya, di mana mereka diletakkan. Jadi mereka ini merefer ke sini teman ya. Mereka ini merefer ke liquid ya, liquid. Nah, liquid ini anu ya, uncountable ya. Jadi bisa dianggap jamak di sini ya, pakai D ya. Begitu ya. Jadi D ini merefer ke liquid, bukan merefer ke container ya. Maka makainya adalah in which ya. Nah, yang lebih tricky yang ini teman, lebih tricky ya. Jadi ada tema yang lebih tricky. Diamonds are often found in rock formation called pipes, bla 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 bla, the roots of extinct volcanoes. Ini kan ada klausa yang juga menguji kita ini pakai which atau pakai in which gitu teman-teman ya. Maka teman harus tadi ya memahami konteks soal dan juga memahami strukturnya ya. Nah, karena soal yang Pilgan ini lebih lebih banyak opsinya, maka teman harus memahami untuk konteks kalimatnya. Dan pemahaman vocabulary penting. Kemarin sudah saya tekankan ya, bagaimana memperkaya enhancing and enriching the vocabularies ya.
Jadi ini diamonds permata teman ya. Are often found ini pasif ya, seringkali ditemukan ya. Found ini pasif verb 3. Kemudian in rock formation called pipes. Nah, ini juga in rock formation ini reduce ya, reduce clause. Sebenarnya kan ini in rock formation which is called ya sebenarnya, which is called tapi direduksi jadi called pipes, hanya called saja. Ini sebenarnya kan ada tambahan aja ya teman-teman. Which is tapi ini direduksi ya, reduksi sehingga tinggal called pipes. Nah, bla 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 bla, roots of extinct volcano. Kalau kita melihat opsinya, teman, ini kan ada kata resemble ya, resemble, resemblance, resemble. Ini resemble artinya menyerupai, teman ya, menyerupai. Nah, berarti kita harus tahu siapa yang menyerupai, ya. Menyerupai si the truths nih. The truths ini tenggorokan ya atau kerongkongan lah gampangannya. Kerongkongan, kerongkongan. Kalau extinct ini punah, teman ya, punah, hampir punah begitu. Volcano ini gunung. Nah, kan nggak mungkin si diamonds ini menyerupai kerongkongan. Nggak mungkin, nggak pernah ada permata yang bentuknya kayak kerongkongan. Pasti bentuknya yang prisma gitu ya, belak tupat itu yang menarik-menarik ya. Maka teman, sebenarnya truths ini kan merefernya kepada pipes ini, pipanya itu ya. Nah, pipa. Karena namanya pipa kan bentuknya silinder ya, silinder menyerupai kerongkongan. Maka teman, karena ini merujuknya ke pipa, bukan ke diamonds di awal, maka sebenarnya kita hanya butuh which saja, which resemble. Nah, itu ya. Karena di sini fungsinya sebagai subjek, teman ya. Sebagai subjek. Ya. Karena subjek maka harus diikuti oleh verb di sini. Verbnya siapa? Resemble. Ya, artinya kalau mau kalimat penuh gitu ya. Permata seringkali ditemukan pada bebatuan ya yang disebut dengan pipa yang menyerupai gitu kan. Nah, jadi yang resemble-nya itu refernya ke pipanya ya. Jadi pipa itu menyerupai kerongkongan dari gunung yang punah gitu. Maka teman A ini kurang tepat ya, in which they resemble, karena they-nya bukan merujuk ke orang lain atau bukan merujuk ke diamonds-nya ya. Karena dia merujuk ke pipanya, berarti dia fungsinya which bukan sebagai object of preposisi, maka fungsinya sebagai subjek. Ya, teman, diikuti oleh verb di situ. Gitu ya. Jadi pemahaman tentang ini penting dan juga pemahaman konteks kalimat ya. Konteks kalimat dan ini juga berawal dari pemahaman tentang vocabulary gitu kan. Nah, ini penting. Jadi saling berkelindan gitu untuk bahasa Inggris ya. Gitu ya. Saya kira tepat ini which kalau they resemble there is ini nggak tepat karena ada subjek akan menjadi kurang tepat untuk merefer ke pipanya gitu ya. Gitu ya. Nomor 4 tricky ya. Teman coba cermati lagi ya, dicerna. So digest this question ya. Nah, teman, untuk pemahaman penggunaan in which itu lebih clear untuk soal ini, teman ya. Di sini ada soal ya, pipettes are glass tubes open at both ends which chemists use them. Nah, ini sudah terlihat bahwasanya setelah which ini ada chemist sebagai subjek ya, use ini sebagai verb, them sebagai objek ya, objek. Maka di sini teman clear ini ada sebuah klausa ya. Kalau klausa, maka which ini fungsinya bukan sebagai subjek lagi, karena akan double subjek ketika which chemist. Maka ini adalah object of preposisi. Makanya harusnya bukan with ya, ini harusnya in which itu ya. Nah, in which ini merefernya adalah kepada ini tadi ke pipet tadi loh ya. Nah, pipet adalah silinder kaca terbuka pada kedua ujung ya. Ini betul karena di sini ada n sebagai plural jamak teman ya, maka betul ya both. Makanya both merefer ke both. Both ini kan jamak ya, kedua gitu. Jadi teman kesalahan di which ya. Nah, ini kesalahan di which harusnya in which, use ini enggak ada masalah karena chemists ini adalah jamak ya. Jamak maka makanya use bukan uses ya. Use them juga benar ya. Use them ini them merujuk ke chemist. Ya, chemistnya kan juga jamak, them maka ini jamak. Keduanya benar ya ini. Jamak cocok subjek verb agreementnya sama-sama jamak bener. Small volumes nggak ada masalah ya. Volumes ini bisa dalam bentuk yang jamak juga. Ya, jadi kesalahannya ada di which.
Baik, bisa di-clear-kan teman ya penggunaan which sebagai subjek atau in which sebagai object of preposition gitu ya. Teman, nah, jadi teman kalau ingin memperdalam tentang kelas bahasa Inggris ya, ada bahasa Inggris, nanti ada reading, structure, dan error recognition, bisa teman ikuti kelas online ya. Nanti bisa akses di maxima.ac.com, ada link di deskripsi. Nanti akan teman ada 6 sesi pertemuan ya, 120 menit 2 jam ya. Ini pasti sudah khatam nih ya. Pasti sudah beres, tuntas sampai akar-akarnya. Dan akan dapat rekaman materi video dan materi kelas lengkap, reading structure, error recognition, dan bisa disusun oleh sesuai silabus ya, sesuai kurikulumnya, urut. Situ ada pengajarnya yang sudah expert di situ. Jadi teman-teman akan mulai besok, hari ini ya, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ya, nah, jam 7:15 sampai jam 8:15, 9:15. Jangan lupa tetap masukkan kode promo ini ya. Ini kode promo penting ya untuk beli apapun ini ya. Beli kode kelas, beli beli tryout nih ya. Jadi akan dapat harga 103.700. Tapi teman yang berkenan hanya hanya beli tryout saja bisa ya. Teman bisa beli tryout untuk combo 9 bahasa Inggris itu ada 6 plus 3 learning agility. Teman-teman akan dapat full pembahasan dan statistik pengerjaan gitu. Dan teman-teman caranya bisa masuk sini ya maxima.com, link ada di deskripsi. Yang belum daftar silakan daftar, yang sudah daftar silakan langsung masuk ke dashboard, nanti akan ada pilihan untuk tryout-nya ya. Nah, silakan untuk pembelian kode promo ini ya, combo 9 bahasa Inggris, masukkan kode promo SN supaya dapat potongan harga menjadi 85 ya. Nah, jadi investasi yang menarik teman. Teman-teman bisa beli terus saja, beli kelas online saja atau beli dua-duanya ya. Jadi Maxima menawarkan banyak opsi gitu ya. Oke, teman silakan dicoba untuk pelatihan soal persiapan bahasa Inggris ya. Teman, kita lanjutkan untuk materinya. Jadi masih tentang klausa adjektif ya. Jadi sini temanya adalah ini teman ya, penggunaan whom sama whose ya. Karena di sini ada there. Nah, ini berarti arahnya ke sini. Teman, kalau who saya kira gampang ya. Who ini mendeskripsikan subjek ya berupa orang. Jadi who ini mendeskripsikan si neurologis ya. Kemudian kalau whom ini mendeskripsikan objek berupa orang. Kalau ini subjek, kalau ini objek. Nah, objeknya kan si pasien ini kan. Nah, pasien ini yang dokter kerjakan ya, yang dokter rawat itu intinya ya. Jadi itu bedanya teman ya. Kalau whose ini menunjukkan kepemilikan. Jadi seperti main house. Nah, house ini yang miliknya ya. Nah, whose. Jadi Miss Colin adalah orang yang rumahnya. Ya, aku sewa. Ya, itu jadi menunjukkan kepemilikan. Teman ya, saya kira ini sudah sering kita dengarkan ya. Tapi kadang kalau di soal ya kadang ngeblank juga ya. Ini ada soal ya. The Pritzker Prize is given every year. Ini pasif ya teman. Is given, diberikan setiap tahun. Ini nggak ada masalah ya. Every year. Nah, jadi kalau ada every ini pasti diikuti oleh single ya. Nggak ada masalah. Every, each gitu. Nanti akan ada pembahasan khusus. To architects. Nah ini teman. Their work. Ini nggak tepat ya. Karena work ini adalah pekerjaan ya. Pekerjaan yang merujuk ke mana? Ke sini ya. Nah, arsitek. Maka ini harusnya bukan their ya ini. Harusnya adalah whose. Artinya begini, dia itu diberikan tiap tahun kepada arsitek yang pekerjaannya ya kan, pekerjaannya menguntungkan ya ini menguntungkan atau bermanfaat kepada kemanusiaan dan kepada lingkungan. Jadi benefits nggak ada masalah karena work ini sebagai singular ya atau singular maka harus diikuti oleh benefits. Ini sebagai verb ya, maka ada s-nya. Betul. Ini verb teman ya. Work ini sebagai subjek diikuti oleh benefit singular verb ada s-nya. Humanity environment nggak ada masalah environment. Betul ya. Jadi ini ya penggunaan whose sebagai kepemilikan pekerjaannya ya, bermanfaat atau menguntungkan. Itu ya teman. Nomor 7, saya kira lebih gampang. There are thousands. Nggak ada masalah kalau thousands, karena kalau dia berdiri sendiri, ya maka dia bisa dalam bentuk jamak. Ya, betul ya. Nanti akan ada bisa tersendiri. Ya. Tapi kalau ini diikuti oleh angka, ya, nah 50,000, nah berarti nggak perlu S di situ ya. Of kinds of bacteria ya, jadi banyak ribuan jenis bakteri. Many nggak ada masalah teman ya, karena menunjukkan si bakteria ya, atau kinds ini. Nah, nanti ya sama-sama jamak ya. Many of whom ini nggak cocok, many of whom ini nggak cocok
Ya, meaning of whom ini harusnya diikuti oleh apa yang namanya ini? Objective pronoun ya, artinya objective pronouns. Objective pronoun harusnya. Nah, ini harusnya them, harusnya kalau mau bener only of them. Nah, karena ini sebagai objek ya. Apalagi ini whom di sampingnya tidak ada subjek seperti ini ya. Whom the doctor. Tapi ini adalah sebagai verb to be dan beneficial adalah adjektif di sini ya. Maka cocoknya adalah them. Nah, them ini sebagai subjek ya, themnya kemudian are beneficial, subjek, verb, adjektif. Betul, teman ya. Oke, saya kira penggunaan whom kurang tepat pada soal ini untuk konteks kalimat ini. Teman nomor 8 silakan dibuat PR untuk penggunaan apakah pakai who, apakah pakai whose, apakah pakai whom dengan konteks soal ini ya. Jadi ada keystone spesies, ini ada apa ini spesies batu ya, ada spesies dari tanaman atau tumbuhan, tanaman atau hewan ya. Bla absence ini adalah apa namanya ini ketidakhadiran ya, ketidakhadiran. Kemudian efeknya, nah ini on an ecological system. Oke teman silakan dianalisis gunakan petunjuk tadi untuk menjawab soal ini. Silakan tulis di kolom komentar. Oke teman ya, kita next untuk video selanjutnya. Tunggu saja, pasti akan lebih sering untuk upload karena sudah mendekati tes ya. Oke teman silakan persiapan dengan baik. Semoga lancar persiapannya dan bisa lolos ke tahap selanjutnya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.